saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Orde Lama dan apa sih itu Orde Baru. Kita udah pasti sering dengar ya Orde Lama dan Orde Baru, yang dimana satu dipimpin oleh Soekarno, yang dimana di satu dipimpin oleh Soeharto. Kita akan mengulik gimana sih Orde Lama, gimana sih itu Orde Baru. Yang pastinya saya akan mengawali dengan apa sih itu Orde Lama dan siapa sih dan dari kapan sampai kapan. Masa Orde Lama dipimpin oleh Soekarno berlangsung dari tahun 45 sampai 66 atau sekitar 22 tahun. Ketika Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski Indonesia sudah mengalami merdeka, tapi tetap aja tuh masih ada gejolak dan peperangan. Salah satunya adalah perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya, menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, program kebijakan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik. Dan gak hanya itu aja, Orde Lama juga nggak melakukan banyak pembangunan dan bahkan pembangunannya bisa dihitung oleh hitungan jari. Salah satu yang dijadikannya adalah sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik bajak Krakatau Steel, dan bendungan Jatiluhur. Dan bahkan ketiga sarana tersebut nggak diketahui tuntas pembangunannya dan baru dirampung pada saat Orde Baru. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau bahas demokrasi apa sih yang dipakai di kepemimpinannya Soekarno ini. Kalau kita tahu Indonesia adalah negara yang demokrasi, dan di kepemimpinannya Soekarno dia menggunakan dua demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal di tahun 50 sampai 59. Secara singkatnya, Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal yang dimana diberlakukan UUDS dan diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer. Dan situasi politik ini pun juga belum stabil, bahkan keamanan negaranya juga cukup sangat terancam karena banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat yang tentunya tidak sejahtera. Di samping itu semua, kebijakan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet. Terhitung semenjak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan UUDS selama memerintah Indonesia. Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUD 1950. Tetapi proses tersebut tidak dapat diselesaikan karena pada akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden di tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Lalu, selain itu, apalagi sih demokrasinya? Yang kedua, ada demokrasi terpimpin di tahun 59 sampai 66. Disebut dengan demokrasi terpimpin sesuai dengan dekret presiden di tahun 59 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan presiden sepenuhnya. Dan UUDS dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan dikembalikan ke berlakuan UUD 1945. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituen 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal, Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyaknya perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dimulai dari demokrasi terpimpin, Soekarno mulai kembali menatap parlemen baru dan membubarkan yang lama. Kemudian, satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional. Namun, meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan tersebut banyak yang ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Di kondisi Indonesia yang sudah di ujung tanduk tersebut, maka kekuasaan Orde Lama berakhir pada tahun 1967 setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut Super Smart. Super Smart adalah tanda berakhirnya era Orde Lama dan beralih menuju Orde Baru tahun 67 sampai 98. Super Smart dikeluarkan oleh Soekarno pada 11 Maret 1966 yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto yang kala itu menjabat menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Tujuan Super Smart sendiri adalah untuk mengatasi
konflik kala itu, yakni peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang mengakibatkan terbunuhnya 7 Jenderal TNI pada 30 September 45 hingga 1 Oktober 45. Tentara menuding bahwa PKI menjadi dalang di balik peristiwa mengenaskan tersebut. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis sehingga membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan KAMI pada Oktober 1965. Kami bersama kesatuan-kesatuan lain kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak memeriksa lebih lanjut G30S. Memasuki tahun 1966, aksi unjuk rasa semakin gencar setelah inflasi terjadi yang mencapai 600%. Peristiwa ini kemudian semakin mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR pada 12 Januari 1966 dengan mengajukan 3 tuntutan atau yang biasa disebut tritura. 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur yang terlibat G30S. 3. Penurunan harga. Melihat situasi yang mendesak ini, Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan. Keinginan Soeharto pun terpenuhi dengan ditandatanganinya Super Semar oleh Soekarno pada 11 Maret 1966 sore hari di Istana Bogor. Setelah Super Semar dikeluarkan, Soeharto langsung mengambil beberapa keputusan lewat SK Presiden nomor 13/1966 pada tanggal 12 Maret 66 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI Mayoritas MPRS PBR. Secara praktis, Super Semar telah membuat posisi Presiden Soekarno semakin melemah karena Soeharto mengambil alih pemerintahan. Selanjutnya, dalam sidang MPRS, Soeharto pun secara resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968. Demikian, Orde ini merupakan akhir dari Orde Lama dan awal untuk Orde Baru. Apakah Orde Baru semakin lebih baik? Atau justru Orde Baru malah sebaliknya? Orba, atau biasanya disebut dengan Orde Baru, secara sederhana adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto ini menjadi paling lama di Indonesia karena mencapai 32 tahun masa pemerintahan. Karena kalau misalnya kita tarik di zaman sekarang, nggak ada presiden yang bisa memimpin selama 32 tahun. Istilahnya Soeharto adalah presiden paling lama memimpin Indonesia. Namun, apakah benar-benar sejahtera sampai selama itu? Kita akan kulik hari ini. Sehingga masa Orde Baru juga berlangsung pada kurun waktu 32 tahun tersebut. Setelah masa Soeharto memimpin, Orba juga berjalan. Saat pemerintahan Orba mulai berjalan, kondisi sosial ekonomi kembali kepada titik yang keseimbangan. Harga kembali normal, dan kerusuhan dapat ditenangkan. Namun panjangnya masa pemerintahan ini juga akhirnya membuat ketidakstabilan yang sempat terjadi di Indonesia. Orba dikenal dengan krisis moneter di tahun 97. Krisis ini menyebabkan pemerintahan Orba ini terpaksa tergoyangkan. Kejatuhan Soeharto yang tiba-tiba ini membuat banyak runtuhnya kekuasaan Orba. Contohnya, krisis ekonomi yang menyerang Asia dan akhirnya berimbas kepada kestabilan Indonesia. Nilai tukar rupiah turun drastis dan bahkan bahan-bahan pokok mahal total. Hal ini justru menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sampai terpelosok, daerah-daerah pelosok di Indonesia pun juga mengalami penurunan ini. Masyarakat banyak mengalami aksi protes, aksi massa, unjuk rasa pun sebagai reaksi atas mahalnya harga bahan pokok di berbagai kota. Dan terjadilah tragedi Trisakti pada Mei 98, yaitu aksi massa dari mahasiswa untuk melakukan protes serta menurunkan kepemimpinan Soeharto. Sejarah ini kita sebut sebagai sejarah reformasi 98. Krisis itulah yang membuat pemerintahan Orba kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan pada akhirnya pada 21 Mei 98 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menandakan bahwa kekuasaan Orde Baru telah berakhir. Rakyat. Jika kita telusuri lebih dalam lagi, ada banyak kelebihan dan kekurangan dari masing-masing orde ini, baik lama ataupun baru. Namun dari kejadian-kejadian ini kita dapat belajar apa kesalahan sebelumnya dan kita bisa menjadikan Indonesia meningkat dan pembangunan yang lebih baik lagi dan menata sistem pemerintahnya dengan lebih baik lagi.
Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat memahami setiap dari kita apa sih itu orde lama dan orde baru dan tidak adanya salah paham lagi. Sekian, terima kasih.